Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok GS dengan saya Syahrul Ramadan dengan NIM 2023008107. Dengan saya Grace Novena Padatu dengan NIM 021. Di sini kami akan membuat video tentang ekonomi manajerial, pembahasan tentang simple regression dan multi regression. Di sini saya akan membuat video tentang simple regression. Langkah-langkah untuk membuat simple regression yang pertama yaitu adalah buka Microsoft Excel, kemudian kita ke data, selanjutnya adalah ke data analyze, selanjutnya adalah klik regression, selanjutnya adalah klik OK, pilih input Y range, lalu pilih dari atas sampai bawah, lalu input X range dari atas sampai bawah juga, kemudian klik enter. Nah, kalau video levelnya kita tetap ya 90% dan kita checklist. Kemudian output range-nya yaitu diklik, kemudian pilih di sini di G, lalu klik enter. Lalu klik OK. Kita rapikan terlebih dahulu teman-teman, supaya enak nantinya. Pertama kita lihat ke bawah terlebih dahulu. Nah, ini kan ada kata intercept. Pertama-tama kita lihat ke bawah terlebih dahulu. Nah, ini sama dengan B0. Menunjukkan nilainya 487,95. Ini menunjukkan bahwa jika variabel price konstan, maka rata-rata nilai penjualan seeds adalah sebesar 487,95. B1. Nah, kita ketahui bahwa nilainya adalah minus 1,67. Menunjukkan bahwa jika price meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan penjualan seed sebesar minus 1,67. Ke atas, kita lanjut ke uji hipotesis parameter bertujuan untuk menguji apakah variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel harga berpengaruh kepada seed. Yang pertama yaitu kita ketahui ya bahwa alpha itu sebesar alpha sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, kita di sini ketahui bahwa P value-nya yaitu 0,0004. Nah, kriteria ujiannya jika P value lebih kecil daripada alpha, maka ditolak. Nah, karena di sini P value sama dengan 0,004 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ini ditolak. Jadi dengan menggunakan taraf signifikan 5% ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara price terhadap penjualan. Kemudian adalah kita menguji hipotesis. Nah, ini bertujuan untuk menguji apakah ini datanya layak atau tidak digunakan. Nilai-nilai hipotesis ini
diperoleh dari H01 model yang dihasilkan tidak memadai atau H1 model yang dihasilkan memadai dan dapat digunakan. Kita ketahui bahwa alfanya itu adalah 0,05 ya guys, teman-teman. Selanjutnya adalah p-value-nya yaitu 0,004. Nah, kriteria ujinya yaitu jika HO ditolak, jika nilai P value lebih kecil dari alfa. Nah, keputusannya karena P value lebih kecil yaitu 0,004 daripada 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, dengan menggunakan taraf signifikasi 5% bahwa sampel ini memberikan kesimpulan bahwa data ini memadai atau dapat digunakan. Nah, kemudian koefisien determinasi dapat diartikan sebagai besaran kemampuan price dalam pengaruhi seed. Dalam hal ini dapat menggunakan nilai R² yang di regression statistik. Ini ya teman-teman. Nah, berdasarkan analisis diperoleh nilai R² yaitu 0,5938. Artinya bahwa price mempengaruhi penjualan seed sebesar 59,38%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang multi regression oleh teman saya yaitu Grace. Di sini saya akan membuat langkah-langkah analisis multi regression. Yang pertama, buka mikrofon Excel. Pastikan dalam mikrofon Excel kalian sudah ada menu data analisis. Kemudian, input data yang akan dianalisis, data ke data analisis, lalu ke regression, dan tekan OK. Input Y-rank, lalu blok semua data pada variabel Y beserta judulnya. Input X-rank, blok atau sorot data pada variabel X. Aktifkan label pada output pilihan Networks Play, lalu OK. Selanjutnya, consta atau interference. B0 sama dengan 28,84 B1X range sama dengan min 2,12. Selanjutnya B2X C range sama dengan 1,034. Selanjutnya B3X sama dengan 3,09. Rumus dari multi regression. Y sama dengan B0
tambah B1X tambah B2X tambah B3X. Y sama dengan 28,84 ditambah min 2,12 ditambah 1,3 ditambah 3,8. Y sama dengan 30,52. Selanjutnya, uji hipotesis parameter bertujuan untuk menguji apakah variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya, HO sama dengan tidak terdapat pengaruh signifikan antara promosi terhadap variabel penjualan. H1 terdapat pengaruh signifikan antara promosi terhadap penjualan. Alpha sama dengan 0,05 dalam kurung 5%. P-value sama dengan 0,04. Kriteria uji sama dengan HO. H0 ya? Kriteria uji sama dengan H0 ditolak jika nilai P-value lebih kecil daripada alpha 0,5. Sedangkan keputusan sama dengan H0 ditolak karena nilai P-value 0,04 lebih kecil daripada alpha, yaitu 0,5. Kesimpulan, jadi dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, sampel yang ada memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara branch terhadap penjualan seed. Selanjutnya, uji hipotesis kebaikan model regresi bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang terbentuk layak atau tidak digunakan. Nilai-nilai uji hipotesis kebaikan model diperoleh dari H0 sama dengan model yang dihasilkan tidak memadai. H1 sama dengan model yang dihasilkan memadai dan dapat digunakan. Alpha sama dengan 0,05 dalam kurung 5%. Selanjutnya, P-value sama dengan 0,046. Kriteria uji sama dengan H0 ditolak jika nilai P-value lebih kecil daripada alpha 0,5. Keputusan sama dengan H0 ditolak karena nilai P-value 0,046. Lebih kecil daripada alpha 0,5. Kesimpulan, jadi
dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, sampel yang ada memberikan kesimpulan bahwa model yang dihasilkan memadai dan dapat digunakan. Koefisiennya determinasi dapat diartikan sebagai besaran kemampuan Prince yaitu X dalam mempengaruhi seed yaitu Y. Dalam ini dapat menggunakan nilai R² yang diperoleh dari regression statistik. Berdasarkan hasil dari analisis nilai R² 0,7764 yang artinya bahwa Prince mempengaruhi penjualan seed sebesar 77,64 dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas. Sekian dari video kami tentang ekonomi material, pembahasan multi regression dan single regression. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.